Johnny G. Plate dipersilakan ajukan justice kolaborator. Kasus ini mengingatkan kembali dengan kasus Ferdy Sambo dan Richard Eliezer di mana Richard Eliezer menjadi justice kolaborator. Apa saja kriteria justice kolaborator? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mempersilakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, untuk mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator dalam perkara korupsi proyek Best Transceiver Station, BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan permohonan justice kolaborator Johnny G. Plate akan ditangani secara profesional dan independen. LPSK mempersilakan yang bersangkutan mengajukan permohonan. LPSK akan memproses secara profesional dan independen sesuai peraturan yang berlaku, ujar Maneger saat dihubungi pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Maneger mengatakan LPSK saat ini belum menerima permohonan JC resmi dari Plate maupun tersangka bakti lainnya. Sebelumnya, Maneger mengatakan LPSK membuka pintu bagi para whistleblower kasus korupsi. Ia mengatakan, bahkan pihaknya menerima permohonan perlindungan atau justice kolaborator, bagi kasus rasuah. Lantas, apa saja kriteria untuk menjadi seorang justice kolaborator? Dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, saksi pelaku yang bekerja sama justice kolaborator memiliki beberapa kriteria. Pertama, orang tersebut harus merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk ini. Mereka harus mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum harus menyatakan dalam tuntutannya bahwa orang tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan. Keterangan dan bukti ini harus memungkinkan penyidik atau jaksa penuntut umum untuk efektif mengungkap tindak pidana yang terjadi. Selain itu, keterangan tersebut juga harus membantu mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam kejahatan atau mengembalikan aset hasil dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap justice kolaborator. Dalam pertimbangan ini, hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan pidana percobaan dengan syarat khusus atau pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang sama. Dalam memberikan perlakuan khusus seperti pengurangan pidana, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan pandangan dan perasaan masyarakat terhadap perlakuan yang diberikan kepada justice kolaborator dalam hal pemilihan pidana yang lebih ringan. Kejaksaan Agung punya bukti rekaman suara Johnny G. Plate terkait kasus korupsi pengadaan BTS Kominfo. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas PIT, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, menggantikan Johnny G. Plate yang kini berstatus tersangka korupsi. TRIBUNBEKASI.com, Jakarta. Kejaksaan Agung kantongi bukti rekaman suara dari kasus korupsi pengadaan Tower Best Transceiver Station, BTS pada Bakti Kominfo. Hal itu diungkapkan Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo seperti dikutip tribunnews.com Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Haryoko mengatakan pihaknya saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti kasus korupsi yang menyeret Menkominfo Johnny G. Plate tersebut. Sementara ini, tim penyidik telah memegang barang bukti elektronik terkait kasus ini. Yang jelas, kita itu kalau mengecek alat bukti itu dari keterangan saksi, BBE, barang bukti elektronik, ujar Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo pada Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Di antara barang bukti elektronik itu, terdapat rekaman suara. Namun Haryoko masih enggan membeberkan lebih lanjut rekaman suara yang dimaksud. Kalau voice suara itu ada, tapi di dalamnya ada apa, itu masih rahasia, katanya. Belum ada. Tapi yang jelas, kita meriksa BBE, ujarnya. Sebelumnya Mahfud MD menyebut bahwa Kejaksaan Agung sudah mengantongi sejumlah bukti, termasuk rekaman percakapan antar pejabat mengenai bagi-bagi kue dalam proyek BTS.
Bukti-bukti itulah yang disebut Mahfud MD menjadi dasar kuat penetapan ex-Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Sesudah yakin betul bahwa ada dua alat bukti yang cukup, saya berpandangan bahwa itu sudah menjadi satu keharusan hukum untuk menjadikan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Jika sudah yakin kemudian menunda, itu malah melanggar hukum, sehingga saya katakan penetapan tersangka itu adalah suatu keharusan hukum, kata Mahfud MD, pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 dikutip dari Kompas.id.